Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam sukacita karena kita meyakini bahwa dunia yang lama akan segera Allah akhiri dan Allah akan mengawali dunia yang baru. Dunia yang baru itu dengan sistem yang baru dari Allah dan penuh sukacita. Marilah kita membaca Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Allah mengakhiri hidup dunia yang lama dan mengawali hidup dunia yang baru, berarti hidup dunia yang lama yang penuh tangisan, kesedihan, penderitaan, sakit hati, dendam, benci, stres, takut, khawatir akan lenyap atau berakhir dalam kuasa Allah. Maka kita memulai mengawali hidup dunia yang baru, di mana tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekerasan, tidak ada tipu menipu, tidak ada mencuri, tidak ada cemooh, tidak ada yang merendahkan. Hanya ada sukacita, damai, kasih, kebaikan, keadilan, kebenaran. Hidup dunia yang baru digambarkan sebagai langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Hidup dunia yang baru itu diciptakan Allah, bukan diciptakan atau diusahakan manusia. Artinya, pembaharuan dunia ini adalah pekerjaan Allah. Seorang raja yang paling hebat dan sangat berkuasa di wilayah yang luas tidak mampu mengubah dunia menjadi baik secara sempurna. Hanya Allah yang mampu mengubah dunia dengan sempurna. Langit baru dan bumi baru menggambarkan hidup dalam kerajaan Allah. Pusat kerajaan Allah adalah Yerusalem baru. Kerajaan Allah itu bukan menunjuk suatu tempat di bumi, tapi dalam hati semua manusia. Yerusalem baru itu di hati semua manusia yang percaya pada Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Yerusalem baru adalah tempat Allah hadir. Yesus hadir untuk memberi perintah, aturan yang harus dikerjakan oleh warga kerajaan Allah. Yerusalem baru itu dibangun oleh Allah. Bagaimana Allah membangun kota Yerusalem yang kudus dan baru? Adalah dengan mengusir iblis dari hati semua manusia dengan kuasa kebangkitan Yesus. Semua orang yang percaya pada kebangkitan Yesus, yang sudah menyesali dosa, ditebus Yesus, diampuni, maka kuasa Allah membangkitkan mereka yang percaya dalam hidup kekal. Hidup tanpa dosa, hidup tanpa iblis, sehingga tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kematian. Manusia memang semuanya akan mati, tapi dalam Kristus akan bangkit dalam hidup kekal. Hidup dalam dunia yang baru adalah hidup yang dibangkitkan, artinya tubuh dibangkitkan dengan tubuh kekal. Hati dan tubuh manusia tidak dikuasai dosa, tidak dikuasai iblis, tapi dikuasai Yesus dan Roh Kudus. Hidup yang dibangkitkan Allah, maka tubuh manusia tidak mengikuti kemauan daging, tidak mengikuti kemauan dosa.
Hidup yang dibangkitkan Allah adalah hidup yang baru. Sama sekali tidak ada nilai-nilai dunia. Hanya yang ada nilai-nilai Allah. Nilai-nilai lama yang berdosa sudah dimatikan oleh Yesus. Kita bangkit tanpa nilai-nilai lama. Relasi umat dengan Allah dalam kerajaan Allah digambarkan seperti relasi suami istri yang penuh kasih. Suami menggambarkan Allah, istri adalah semua warga kerajaan Allah. Allah sebagai suami yang baik sangat mengasihi istri, memelihara, menjaga, tidak pernah menyakiti istri, tidak pernah membuat istri menderita. Istri yang mengasihi suami pasti siap melayani suami, tidak kebanyakan tidur dan tidak santai, tapi giat bekerja untuk suami. Warga kerajaan Allah siap melayani Allah, tidak kebanyakan tidur seperti 5 gadis yang bodoh, tidak terlalu santai main-main, sibuk dengan urusan sendiri. Sebagai istri, semua yang dilakukan tujuannya adalah untuk kebaikan suami, bukan untuk yang lain. Wahyu 21 ayat 2, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dalam kerajaan Allah, semua warganya hidup menurut kehendak Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, mengasihi lingkungan hidup. Relasi dengan Allah sangat baik. Relasi dengan sesama juga sangat baik. Relasi dengan lingkungan juga baik. Relasi yang baik dengan lingkungan berarti tidak ada banjir, tidak ada bencana, tidak ada kerusakan, tidak ada kematian. Semuanya hidup baik secara kekal. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang paling sempurna. Tidak ada ketakutan, tidak ada ancaman, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bahaya, tidak ada musuh, tidak ada yang jelek. Akhir zaman bagi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Allah, pada Yesus dan Roh Kudus, adalah suatu pengharapan yang besar, menjadi tujuan hidup yang besar dan utama, yang memberi semangat dalam hidup, memberi kebahagiaan. Orang suka memikirkan akhir zaman dan suka mengingat akhir zaman dan awal langit baru, bumi baru. Orang yang tidak percaya Allah, Yesus, dan Roh Kudus dimasukkan dalam kerajaan iblis. Kerajaan iblis terpisah, tidak akan bercampur dengan warga kerajaan Allah. Siapa yang memisahkan orang yang masuk dalam kerajaan Allah dan masuk dalam kerajaan iblis? Yaitu Yesus, yang akan datang kembali untuk menghakimi semua manusia dan menetapkan siapa yang masuk kerajaan Allah dan yang bukan. Hidup dalam kerajaan iblis adalah hidup yang penuh ratap tangis, penuh penderitaan yang tidak tertahankan, saling menyakiti, menyiksa, penderitanya kekal, hidup kekal dalam penderitaan. Bagi orang yang tidak percaya Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, akhir zaman adalah ketakutan, kegelapan, tidak memberi semangat sukacita, sesuatu yang tidak berguna, takut dan tidak mau membicarakan atau mengingat akhir zaman. Mengapa pada saat pandemi COVID-19, bencana alam, orang berbicara tentang akhir zaman? Karena banyak orang ingin agar Allah segera bertindak terhadap kejahatan, ketidakadilan, ketidakbenaran yang menimpa hidup orang beriman. Sama halnya pada masa kitab Wahyu ditulis. Orang beriman dalam penindasan penguasa. Orang beriman berharap Allah bertindak segera mengakhiri ketidakadilan, tidak ada peri kemanusiaan yang dilakukan oleh penguasa. Orang beriman yakin bahwa Tuhan pasti akan mengakhiri hidup dunia yang lama, yang penuh ketidakadilan, ketidakbenaran, penuh penderitaan karena sakit penyakit, bencana, peperangan, dan berharap Allah segera mengawali hidup baru, langit baru, bumi baru, aturan hidup yang adil, kasih, benar, damai, kudus, dan mulia. Akhir zaman
jangan membuat kita menjadi menghitung waktu Yesus datang kembali. Tujuan kita mempelajari akhir zaman agar kita berjaga-jaga saja. Jangan sampai saat Yesus datang kita termasuk orang yang melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran, merusak kedamaian, tidak melakukan kasih, kebaikan. Jangan sampai saat Yesus datang kita masih dikendalikan dosa iblis. Kita menolak Roh Kudus, menolak firman Tuhan. Karena kita masih dan kita akan ditolak oleh Yesus untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kita makin menderita selama-lamanya. Bencana, penyakit sudah berkali-kali terjadi, berulang-ulang kali terjadi. Banyak yang meninggal. Tapi belum tiba akhir zaman juga. Oleh sebab itu pandemi COVID yang membuat saat ini 528.000 orang meninggal di seluruh dunia. Jangan mendorong kita untuk menghitung hari kedatangan Yesus kembali. Yang perlu adalah berjaga-jaga agar pelita kita terisi firman, sehingga saat pengantin pria datang sebagai pengantin perempuan kita siap menyambut dan tidak tertidur. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, di mana dia tertidur saat pengantin datang dan pelitanya tidak menyala, atau hidup tanpa firman Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus. Marilah kita berharap agar Allah segera mengakhiri zaman ini, zaman yang lama ini, dan Allah segera memulai mengawali langit baru, bumi baru. Marilah kita berdoa terus-menerus dengan sungguh-sungguh seperti doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu. Artinya, mintalah agar kerajaan Allah berkuasa di dalam hati kita sendiri, mulai dari keluarga kita sendiri, gereja kita, kemudian kita ajak seluruh umat manusia berharap kerajaan Allah segera datang, akhir zaman segera diakhiri. Semoga Allah cepat mengakhiri dunia yang lama dan mengawali dunia yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon agar akhir zaman segera terjadi, dunia yang lama segera diakhiri, dan kerajaan Allah segera datang, dan kami masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam dunia yang baru. Mampukan kami berjaga-jaga, agar hati kami terisi oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus, sampai kami dipanggil Tuhan dan berjumpa pada saat Yesus datang kembali. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.